Secinta juga netizen dan masyarakat Indonesia terhadap timnas Indonesia senior dan timnas U23. Secinta itu selalu mendukung ya. Betul. Walaupun kemarin waktu melawan Korea Selatan dan juga Lebanon, kita disebut timnas kita dibilang zero shot. Ini untuk membahas tentang zero shot ini kita sudah terhubung dengan mantan pemain timnas Indonesia yang juga sekarang adalah coach dari Bogor City. Ada Coach Iin. Selamat pagi Coach Iin. Apa kabar? Ya Mas Tommy. Baik, puji Tuhan Mbak Fitri. Ya. Terima kasih. Ini kita kan kemarin tuh sempat ramai di sosial media nih Coach mengenai Indonesia yang katanya timnas Indonesia dan timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia U23 yang katanya zero shot. Ini kenapa bisa terjadi sih menurut Coach Iin yang mungkin pernah mengalami pengalaman? Kenapa akhirnya netizen Indonesia Ya menurut saya ini semuanya kembali ke pemahaman pemain juga. Terus mereka juga kumpulnya juga baru-baru aja. Jadi ya menurut saya masih butuh latihan lagi, butuh latihan untuk finishing terutama ya Mbak Fitri, Mas Tommy. Karena ya zero goal ini kan juga sebenarnya sebuah hal yang kurang bagus juga buat timnas gitu, karena yang kita butuhkan di sepak bola adalah bagaimana kita mencetak gol. Tapi kemarin juga sebenarnya banyak shot on goalnya juga, tapi mungkin belum beruntung aja kita mendapatkan kesempatan itu. Ya semoga kedepannya sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan oleh Gerard van den Berg di U23 dan Coach Patrick Kluivert untuk senior untuk menghadapi pertandingan selanjutnya gitu. Oke, menurut Bang Indri nih, kenapa para striker sekarang terlihat kesulitan nih bikin peluang atau bahkan nembak ke gawang? Faktor apa yang mempengaruhi? Ini karena ya pasti ada harusnya seorang pelatih bisa memanfaatkan kekurangan ini gitu. Salah satunya bagaimana pemain depan kita dilatih secara individual ya. Di individual untuk pemain depan bagaimana kita mencetak gol dan ya latihannya part per part, artinya pemain belakang sendiri, pemain tengah sendiri, pemain depan sendiri. Nah nanti setelah mereka dapat kesempatan baru kita gabung. Ini yang selama ini kita punya gitu. Jadi ya sebenarnya pemain-pemain kita terutama di yang senior ya, mereka bermain di Eropa semua gitu. Ya mungkin jam terbang mungkin juga akan mempengaruhi juga kemampuan si pemain sendiri. Ya saya berharap sisa waktu yang ada Coach Patrick Kluivert maupun Coach Gerard van den Berg bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa membuat pemain depan kita lebih killer lagi, lebih ganas lagi ke depan, Mbak Fitri sama Mas Tommy. Kan Coach Iin ini dulu dikenal sebagai, sewaktu masih di akademi juga dikenal sebagai top scorer nih Coach. Kemarin waktu melawan Lebanon kita itu memiliki ball possession 81%. Ini kan salah satu yang mungkin juga dibanggakan ya, karena secara penguasaan bola kita lebih banyak. Cuma memang ada yang bilang ketika sudah di depan gawang kreativitasnya kurang bermain Coach. Nah sebagai seorang yang disebut-sebut sebagai top scorer, latihan apa sih yang harus diterapkan atau semakin difokuskan oleh kepada penyerang depan kita Coach? Ya itu tadi istilahnya bagaimana kita individual training untuk pemain depan, bagaimana menghadapi bola-bola crossing, bagaimana menghadapi bola-bola cutback, bagaimana kita pemain striker memberikan back pass ke pemain tengah, bikin shooting. Ini yang harus dilakukan gitu, karena kemarin minim sekali gitu. Jadi ya semuanya kembali ke coachnya masing-masing untuk bisa istilahnya memberikan latihan lebih atau latihan yang tambahan buat pemain-pemain depan kita. Yang selama ini saya dapat ya seperti itu, bagaimana kita bisa menjadi top skor ya kita harus memanfaatkan ruang-ruang di pemain belakang lawan, ruang-ruang di sisi sebelah kanan atau kiri. Terus kita juga harus lebih tenang sih ya, di depan gawang pasti lebih tenang karena situasi di lapangan itu akan berbeda. Orang melihat, wah ini harusnya gampang, tidak semudah itu, tidak segampang itu. Pasti di sepak bola itu pasti ada faktor yang lain gitu loh Mas Tommy, Mbak Fitri. Karena di sepak bola
ya tekanan dari penonton, tekanan dari lawan pasti ada. Kita kalau latihan kan tanpa lawan kadang. Benar. Tapi kalau di pertandingan pasti ada lawan. Nah, ini yang harus kita manfaatkan dan kita harus bisa memanfaatkan sekecil mungkin peluang untuk bisa mencetak gol. Berarti kan kita harus bisa menciptakan ruang sendiri untuk kita atau menciptakan ruang buat temen yang lain. Ini yang harus dimanfaatkan gitu, Mas Tommy. Oke, kalau soal mental sendiri ini menjadi salah satu faktor nggak, Bung Iin? Mungkin para pemain muda kita tidak percaya diri atau grogi melawan tim-tim yang kuat seperti itu? Iya, pastinya ada ya, Mbak. Mentality itu pasti mentality, attitude, terus fisik juga pasti akan menjadi bagian dari sepak bola juga. Selain dari teknik dan taktikalnya ya. Ya ini kembali ke pemain apakah bisa memanfaatkan itu. Tapi ya jam terbang itu yang akan membuat pengalaman akan lebih bagus gitu loh untuk bisa menciptakan gol. Tapi sepak bola ini kan 11-1 untuk 11 untuk 1. Kan nggak mungkin striker sendiri, tengah-tengah sendiri kan nggak mungkin. Jadi bagaimana menyatukan dari pemain, dari kiper, belakang, tengah, depan menjadi satu kesatuan. Ini yang harus dimanfaatkan juga sisa waktu yang ada. Dan ya sebenarnya pemain-pemain kita punya kemampuan untuk melakukan shooting dari second line-nya, melakukan crossing yang bagus. Kemarin beberapa peluang lawan Lebanon, tapi kemarin lawan juga saya lihat istilahnya parkir bus, Mbak Fitri, Mas Tommy. Apa tuh, Coach Iin? Kita harus parkir bus istilahnya mereka bertahan total. Oh iya. Jadi dapat buang dan kita makanya tadi dibilang 81% kan gitu, 80% lah. Ya, ball possession-nya. Tapi yang itu tadi bagaimana caranya pelatih bisa membongkar yang compact defense itu, yang artinya compact defense itu mereka menumpuk pemain di belakang. Ada 6 sampai 7 pemain belakang mereka nggak mau naik untuk bagaimana bisa memanfaatkan nggak pemain-pemain kita gitu loh, Mas Tommy. Coach, ini kan kita baru aja kemarin kedatangan pemain naturalisasi, ada Mauro, ada Miliano, Jonathan. Betul. Ya. Menurut Coach ini langkah yang, karena kemarin kita terlihat sepertinya belum berhasil untuk melakukan gol yang banyak, pesta gol. Menurut Coach ini memang sebenarnya kita memang harus menambah pemain keturunan, atau mungkin seperti yang Coach dulu sempat lakukan, coaching, dan akhirnya Coach juga sebagai salah satu orang yang dari sebagai asisten U16 melirik ada yang namanya Marcelino, Kadek Arel. Apa memang sebenarnya semakin banyak yang kita lirik di akademi, di grassroots, di liga, atau memang sebenarnya langkah untuk mempercepat adalah dengan mengambil pemain keturunan, Coach, seperti yang sekarang dilakukan? Ya itu tadi, tinggal bagaimana saya bilang kompetisi kita ini, maaf ya jujur, terlalu banyak pemain asing. Akhirnya pemain-pemain lokal kita ketutup. Kalau zaman kita beda dulu tahun 90-an, 2000-an itu kan hanya 3 pemain asing, belakang, tengah, depan. Jadi akhirnya apa? Pemain-pemain seperti kita Kurniawan, saya, Bambang Pamungkas, semuanya dapat kesempatan bermain. Karena jam terbang itu kan penting, pengalaman dari liga untuk tim nasional. Ya boleh kita mau memberikan kesempatan kepada pemain naturalisasi, tapi kan waktunya sangat mepet, Mas. Kemarin Mauro Zistra masih butuh adaptasi, Miliano juga masih butuh adaptasi walaupun dia bagus di timnya di Eropa, di Utrecht, tapi di Indonesia kan belum tahu atmosfernya seperti apa gitu. Dan saya lihat mereka juga sebenarnya punya kemampuan, tinggal bagaimana jam terbang mereka harus ditambah lagi, kesempatan bermain, terutama pemain-pemain lokal kita. Pemain lokal kita banyak, Mas, yang punya kemampuan yang sama lah sebenarnya, tapi belum ada kesempatan, terutama di U23 kemarin. Setuju. Kemarin lawan Korea, jujur saya juga kecewa gitu. Karena apa? Pemain bagus tapi tidak bisa memanfaatkan peluang gitu. Lawan Korea pun sebenarnya kita mampu kok, banyak peluang juga gitu. Tapi ya karena maaf kadang pemain-pemain kita jam terbangnya kurang di timnya masing-masing di Liga 1 sekarang ini gitu loh. Jadi ya saya berharap mereka mendapatkan jam terbang yang lebih, mereka mendapatkan kesempatan bermain
membuat mereka punya mentality bisa memberikan yang terbaik buat nasional timnya. Ditambah lagi di Liga 1 dan Super League juga semakin banyak ya coach ya pemain asing berdatangan sehingga mengurangi jam terbang pemain lokal kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoners nih. Bagaimana performa Milano Jonathans dan Mauro Zylstra di 2 laga awal bersama timnas Indonesia? Dan yang kedua, saat melawan Lebanon, ball possession timnas Indonesia mencapai 81%, tapi minim peluang. Apakah ada perbedaan antara gaya permainan timnas Indonesia dan Manchester City asuhan Pep Guardiola? Sekedar diketahui, Manchester City asuhan Pep Guardiola juga gemar menguasai bola. Silakan coach. Ada 2 pertanyaan dari Zoners. Yang pertama Mauro Zylstra ya karena baru datang juga, adaptasinya masih ya terutama di cuaca juga. Kemarin beberapa menit pun dia udah kelihatan sangat capek ya, karena kan perbedaan suhu berbeda ya. Fitri Mas Tommy. Terus sebenarnya punya kemampuan si Mauro, terus satunya Emiliano juga saya lihat kemampuan kecepatan, dribble bolanya juga bagus, bisa ngelewatin lawan, kaki kiri yang bagus, dia ditaruh di back di sayap kanan, dia cut inside kemarin beberapa lawan Lebanon pun juga punya kesempatan. Ya tinggal bagaimana adaptasi aja sekarang. Masih ada waktu kok sampai di bulan November nanti kan. Sebelum kita round 4 masih ada waktu untuk beberapa perbaikan terutama kalau belakang tengah sih mungkin nggak ada masalah ya. Mungkin ya saya berharap depan selalu diperbaiki untuk bagaimana kita bisa mencetak gol. Terus untuk U23 kemarin kita lawan Lebanon kemarin 81%, sebenarnya tidak menjamin sih Mbak ya. Semuanya pasti ada plus minusnya. Kita mau menyerang juga kita harus waspada pemain belakang kita juga gitu. Jangan terus melulu menyerang. Kemarin pun Manchester City juga membuat kesalahan juga ya pertandingan, mungkin lawan mana kemarin itu. Hotspur. Ya, Manchester City pun bukan tim yang tim yang di bawah gitu. Mereka memanfaatkan kesalahan 8, makanya di timnas kita juga harus seperti itu. 81% bukan menjamin kita untuk menang pertandingan, tapi ada beberapa pelatih yang bisa hanya mungkin ball possession-nya 40% tapi bisa memanfaatkan atau efektivitas di lapangannya lebih bagus dan bisa memanfaatkan peluang dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Makanya menurut saya ball possession tidak menjamin kita untuk bisa menang dalam sebuah pertandingan. Coach, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada sebuah perusahaan swasta yang mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan akademi atau pemain-pemain muda lokal kita untuk diterbangkan ke luar negeri. Ini juga saya teringat dulu Coach Iin juga sebagai salah satu orang yang dibawa dalam tim Primavera, Coach. Bermain di Italia, sampai akhirnya kembali ke Indonesia sebagai menjadi tim yang dulu diidolakan, bahkan juga menaikkan sepak bola Indonesia. Apakah hal-hal ini sebenarnya juga bisa dilirik oleh PSSI melihat karena kan sekarang tuh memang ya Liga 1, Super League itu ya kita nggak bisa bohong melihat bahwa ini isinya lebih banyak kesempatan untuk para pemain-pemain luar negeri, bukan pemain-pemain lokal kita. Nah, apakah dengan adanya waktu jam bermain yang berkurang ini mungkin bisa dilirik kepada yang lebih muda yang masih di akademi yang mungkin akan menjadi calon pemain timnas Indonesia kita untuk dikirim ke luar negeri bertanding di suasana mungkin Italia kah, di Perancis kah, di Inggris kah, di Eropa kah, atau mungkin sekarang yang lagi naik daun Liga Arab kah, untuk dilatih secara intensif di sana sehingga nanti kembali ke sini bisa menjadi garda atau pemain-pemain timnas U23 atau senior, Coach? Tidak menjamin juga ya Mas ya, karena semuanya kan butuh pengorbanan, butuh biaya juga yang tidak mudah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, ya saya beruntung ya Mas ya, zaman tahun 90-an tuh ada kesempatan saya jadi salah satu buat Primavera gitu, berangkat ke Italia. Ini salah satu, cuman sekarang tinggal bagaimana yang saya bilang dari awal tadi, kesempatan bermain mereka di klub kita. Sebenarnya udah ada kesempatan, mungkin di Liga 2, mungkin di Liga 3, atau mungkin di Liga 1.
ya kesempatan mereka di situ. Mereka menunjukkan kualitas mereka. Sebenarnya Primavera juga menurut saya enggak gagal juga enggak, berhasil juga enggak gitu loh. Tapi semua pemain-pemain dulu di Primavera sekarang jadi pelatih. Jadi mungkin tidak menciptakan sebuah tim tapi menciptakan individu untuk jadi seorang pelatih. Tapi ya banyak sebenarnya yang harus kita perbaiki, yaitu mungkin kompetisinya aja. Kompetisinya lebih apa ya, pemain-pemain kita terutama U23, U17, U16 mereka harus mendapatkan jam terbang dan jam bermain yang lebih supaya mereka mentalitinya kuat. Sebenarnya udah banyak Mas kompetisi di usia grassroots ya, di usia bawah lah istilahnya 16 tahun ke bawah itu udah banyak, tapi hanya di Jabodetabek aja. Beberapa operator swasta mereka menciptakan kompetisi liga yang berjenjang gitu, dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Padahal di luar Jakarta itu lebih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Ya kita pernah lah ke Ambon, Ternate, daerah-daerah Papua, itu pemain-pemain yang sangat luar biasa. Daerah-daerah timur ya? Makassar, Medan, betul Mas. Tapi kenapa mereka tidak bisa menciptakan sebuah event, sebuah liga yang berjenjang buat mereka? Banyak kok yang dari luar Jakarta datang ke Jakarta karena mereka butuh, apalagi yang khusus sepak bola ya Mas ya. Itu banyak yang datang ke sini, mereka mencari kompetisi yang berjenjang. Jadi setiap Sabtu atau Minggu mereka bermain. Dan pelatihnya juga kan kita bisa belajar bagaimana kita mau strategi apa di pertandingan ini, pertandingan selanjutnya apa, terus jeda waktu sisa 1 minggu ini apa yang harus dilakukan, latihan apa yang harus dipakai, perbaikan apa, evaluasi apa yang akan dipakai. Makanya ya saya berharap PSSI bisa memberikan ruang kepada pemain-pemain muda kita kesempatan bermain yang lebih untuk bisa memberikan percaya diri kepada pemain-pemain muda kita, Mas Tommy, Mbak Fitri. Oke, kita mau dengar nih cerita dulu waktu Bung Iin main, bagaimana sih cara timnas membangun serangan yang efektif. Nah mungkin kalau dibandingkan dengan saat ini perbedaannya cukup jauh atau gimana Bung? Sebenarnya sama Mbak ya, latihan-latihan itu ya bagaimana kita di setiap latihan itu kita terapkan bagaimana kita dari lapangan kecil dulu, kita mungkin 5 lawan 5, 4 lawan 4, itu kan sangat-sangat krusial banget ya, terutama di lini tengah kita kan pasti seperti itu. Dan nanti dikembangkan lagi ke yang lebih lebar lagi, dan dari kecil aja kita sudah bisa keluar dari tekanan, dari pressure lawan, berarti otomatis kalau lapangan besar akan lebih mudah kan Mbak, Mas. Jadi itu yang harus kita latih lagi, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan, terus kita juga main harus efektif juga, kapan kita pemain-pemain individu dimunculkan, kapan harus dribbling, kapan harus 1-2 sentuhan, kapan kita harus pressing, kapan kita harus transisi, kapan kita harus bertahan, itu kan semuanya ada. Sepak bola kan yaitu ada bertahan, menyerang, transisi. Tinggal bagaimana transisinya, mau negatif apa mau positif kan itu, mau cepat apa mau lambat. Nah itu yang harus dikembangkan lagi, dan ya itu tadi kembali ke bagaimana memanfaatkan momen pemain-pemain muda kita dikasih kesempatan yang waktu yang lebih untuk bisa bermain. Baik. Coach, ini kan sekarang pemain timnas kita, terutama yang senior, banyak sekali yang mendapatkan tawaran untuk bermain di liga-liga luar negeri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa menit bermain bersama sebagai teamwork itu juga memudahkan komunikasi ketika bertanding sebagai timnas. Nah, ketika banyak pemain kita yang akhirnya menjadi diaspora jadinya di luar negeri ketika bermain dengan liga, ini apakah nantinya akan membuat kesulitan ketika nanti bermain sebagai timnas, Coach? Ya pastinya, karena strategi pelatih pasti kan akan berubah ya dengan tim-tim yang mereka bela di Eropa. Ada yang pakai 3-5-2, ada yang 4-4-2, ada yang 4-3-3 atau 3-4-3. Nah ini tinggal bagaimana sekarang Coach Patrick Kluivert melihat pemain-pemain yang dari diaspora ini, bagaimana cara bermain mereka di timnya masing-masing. Jadi kalau udah masuk ke timnas, mereka tidak akan bingung. Ya kita contoh lah bagaimana timnas ya Belanda, mereka kenapa mereka bisa seperti itu, karena sistemnya sama di timnya masing-masing di Eropa dengan timnasnya. Makanya mereka tidak akan susah
formasinya kebanyakan sekarang kan 4-3-3 Ya. dengan pemain yang notabene dua sayap mereka mungkin yang kaki kiri ditaruh di kanan, kayak yang kaki kanan taruh di kiri, ya istilahnya wrong foot lah kalau bahasa sepak bolanya gitu. Jadi bagaimana banyak kok pemain yang kaki kiri ditaruh di kanan malahan gitu. Ya termasuk Miliano, terus ada si Egy Maulana. Ya itu kesempatan sebenarnya buat mereka, tapi ya tadi kembali ke jam terbang Mas. Siap. Kalau di jam terbang bagus dimanapun mau jadi di klubnya maupun di timnas pasti mereka akan gacor lah nantinya. Siap coach. Mungkin terakhir coach, apakah coach memiliki nama yang kurang lebih akan menjadi, kita nggak bisa bohong, pasti ada setiap orang yang melatih pasti memantau pemain-pemain yang gua rasa ini akan menjadi sesuatu nih. Yang analisisnya Betul. coach nih. Dulu yang tempat saya bilang juga tadi, Coach Iin juga sempat melihat bahwa ada Marcelino Ferdinand, ada Kadek Arel, dan segala macamnya. Kalau sekarang coach yang coach lihat sekarang, entah di U23 atau yang masih di grassroots, atau mungkin di timnas senior yang mungkin akan menjadi next idola untuk Rising star lah ya. timnas Indonesia, coach. Iya, kalau di senior pasti, kalau saya sebenarnya Emiliano Jonathan akan bersinar. Tinggal bagaimana kesempatan bermain. Kalau JIZ semuanya udah nggak usah diragukan lagi lah mereka. Marcelino juga sebenarnya punya kesempatan. Terus di U23 saya kira Arkan Fikri, terus Rehan Hanan itu akan jadi racing star nantinya ya. Terus di U17 mungkin beberapa pemain ya. Kadek Ariel juga bisa karena saya tahu anak ini gitu kan. Terus di U17 mungkin beberapa pemain ya mungkin banyak banget jadi bingung saya. Tapi ya saya berharap mereka bisa menjadi memberikan inspirasi yang terbaik. Ya betul, buat adik-adik apalagi nih pemain-pemain grassroots, anak-anak grassroots di Indonesia itu sangat banyak, talentanya juga banyak sekali dan mereka pasti akan mengidolakan mereka ini. Dan saya berharap idolanya juga bisa memberikan edukasi yang bagus dari attitude, kedisiplinan juga, kerja keras juga. Makanya saya bilang attitude nomor 1, 2 disiplin, 3 kerja keras. Determinasi. Ya. Kalau itu udah bisa dijalankan, ya pasti akan jadi pemain sepak bola hebat nantinya. Siap, thank you Coach Iin pagi ini sudah diberikan informasi lebih mendalam mengenai timnas kita dan kenapa ada fenomena zero goal. Terima kasih Coach Iin, semoga ini informasinya bermanfaat bagi semuanya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Coach Iin. Ya, terima kasih.